Oke, ini dia guys, bapakan murai batu yang bernama Kaisar dah kita tangkap. Ini ekornya pendek. Nah, ini kandangnya nih. Duh. Itu dia si Kaisar. Apakah stres? Mudah-mudahan stres, biar nggak jadi. Ini jokinya yang udah nggak sabaran. Kita lihat nanti bagaimana. Saya nggak bisa ikut karena ada kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang murai batu pastol, yang mana judul kita akan adalah gak harus mahal cari murai batu lapangan ya. Jadi cari murai batu lapangan itu juga gak harus mahal kalau teman-teman bisa pinter-pinter nyari. Nah, ini dia tips membeli murai pastol atau gacoran yang bisa memuaskan hati dan sekaligus siapa tahu bisa dibawa untuk jalan-jalan, yaitu untuk lapangan ya. Oke, jadi yang pertama, carilah murai batu yang mudah beradaptasi jika dibawa kemana-mana. Nah, jadi ini tips pertama kali yang harus teman-teman pahami ya. Jadi murai batu kadang bagus di rumah doang ya. Ada yang mantau gitu ya, di rumahnya bagus, tiba-tiba dibawa kok matung, diam dan sebagainya. Nah, itulah mungkin jadi salah satu minusnya ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau misalkan benar-benar mau cari yang bagus ya, ketemuannya di tempat yang lain gitu. Atau kita coba ke gantangan situ yuk, kita tempat ngecas situ yuk. Atau alasan di sana kebetulan teman saya punya murai, coba kita tes di sana gitu. Jangan dibawa ke rumahnya ya. Kalau di rumahnya ya pasti bagus ya teman-teman, karena dia udah menguasai lingkungan sekitarnya. Yang lebih bagus lagi, murai batu tersebut bisa menguasai tempat yang baru ya dengan cepat, ya adaptasi lah jatuhnya seperti itu. Nah, kemudian yang tips yang kedua adalah volume yang keras ya, volume yang kencang, keras, karena dalam penjurian itu volume sangat berpengaruh ya. Volume, kerapatan main ya itu juga. Tapi ya disesuaikan juga dengan harganya ya. Siapa tahu memang teman-teman dapat yang murah ya syukur gitu ya. Cuma kalau biasanya murai batu yang volume keras, rapat, cerdas ya itu pasti mahal ya. Cuma ya itu tadi saya katakan, siapa tahu rezeki teman-teman ya, ada yang khilaf jual kan gitu. Nah, kemudian pastikan murai batu itu cerdas ya. Itu yang ketiga, itu murai batunya harus cerdas juga ya. Jangan sampai di sampingnya udah ada lebet, di sampingnya kenari, tapi giliran dites itu nggak ada ngeluarin kenari ya, nggak ada nembak kenari ya. Nah, itu kalau bisa jangan diambil kalau misalkan teman-teman pengen ke lapangan ya. Cuma untuk rumahan ya udah cukup, kalau udah bunyi gacor itu udah cukup, lebih dari cukup ya. Kemudian yang keempat itu nafasnya cari yang panjang guys ya. Nah, gimana cara menentukan murai batu itu nafasnya panjang ya? Kalau nari suaranya panjang ya, nggak berhenti ya nembaknya tuh. Jadi apalagi yang mainnya sampai nunduk-nunduk, nah itu kan malah lebih bagus lagi, bisa kelihatan bahwasanya napasnya itu panjang ya. Dan juga jedanya rapat ya. Misalkan kan antara bunyi 1 ke bunyi 2 ya, misalnya sekarang kenari, nantinya lovebird. Nah, itu rapat ya. Kalau bisa nyambung, nah itu lebih bagus lagi. Karena di penjurian juga dilihat dari kerapatan bunyinya ya, bukan kerapatan naik turunnya, tapi dia dilihat itu paruhnya ya, kicau-kicauannya, isiannya. Tuh, napasnya harus panjang. Nah, kemudian yang ke-5 itu body yang ideal ya. Jadi nggak harus ekor panjang, nggak harus ekor pendek ya, nggak harus body gede, nggak harus body panjang ya. Cuma yang penting ideal aja ya. Bodinya enak ya, bodinya sedang ya, ekornya juga sedang ya. Jangan bodinya kecil, ekornya panjang ya, kasihan ya. Gimana dia mau berbunyi itu tadi.
Kalau murah untuk lapangan ya untuk memuaskan hati sore-sore ya, buat ke ngumpul-ngumpul sama teman-teman ya gitu. Biasanya bodinya standar aja, ideal. Nah kemudian teman-teman juga carilah murai batu yang tenang ya, mainnya itu tenang, nggak numbur-numbur pada saat diadu itu, nggak ngejar-ngejar ya, nggak numbur-numbur. Nah karena kalau murai batu udah ngejar-ngejar, numbur-numbur, nah itu dia dalam keadaan tidak stabil ya. Dalam artian ya mungkin bisa over birahi, emosi dan sebagainya ya. Cuma ya itu tadi, kadang memang murai batu yang kelima poin tadi udah dapat, itu harganya kadang lebih mahal gitu ya. Nah cuma itu tadi, siapa tahu pintar-pintar aja teman-teman, karena pengalaman, nah nanti saya ceritakan di akhir video itu pengalaman orang yang beli murai batu juara dalam beberapa hari ya, murah lagi. Nah kemudian yang terakhir ini sangat-sangat perlu kalau teman-teman maunya kegantangan ya, jangan cari murai batu yang cacat ya. Misalnya murai batu ekor buntung, murai batu sayap turun sebelah, murai batu buta sebelah ya. Karena dalam beberapa event ataupun latberan lah, taruh latpres lah, itu kadang diperhatikan juga fisik si murai batu ya. Murai batu yang cacat, teman-teman jangan salah, murai batu yang cacat itu masuk kategorinya lain lagi ya. Walaupun dia misalkan murai batu cacat ini paling bagus ya, cuma dia tetap ada pengurangan poin di situ ya. Nah itulah makanya teman-teman sekalian, carilah murai batu yang memang tidak cacat ya, yang lengkap, ekornya lengkap, kakinya lengkap, jarinya lengkap, paruhnya nggak mencong, sayapnya nggak turun sebelah ya. Nah jadi cari murai batu yang memang siap ya, yang bagus sekalian. Nah itulah beberapa tips yang mungkin teman-teman harus ketahui, dan juga tips untuk mencari murai batu yang mungkin sesuai dengan selera ataupun nanti akan memuaskan hati teman-teman. Kalau teman-teman bisa mendapatkan ke 7 poin tadi ya, insya Allah murai batu teman-teman siap-siap ke lapangan ya. Nah jadi gini ceritanya guys ya, ada beberapa pemain ya yang saya kenal ya, mungkin bukan pemain beneran sih, baru-baru main gitu. Dia itu ya pastinya kalau pemain-pemain baru itu kan maunya nyari yang murah tapi bagus ya. Nah itu dia hoki dapat murai batu yang baru dirawatnya mungkin sekitar beberapa hari, paling lama 1 minggu, di bawah itu juara satu terus. Nah kenapa bisa seperti itu ya, karena kita itu dikelilingi berbagai macam tipe orang-orang ya. Ada yang tipenya itu perawat, ada yang tipenya itu pemain, ada yang tipenya itu peternak lah seperti saya mungkin. Nah jadi beli itu jangan sama pemain ya, beli itu sama yang perawat ya. Misalkan dia itu beli trotol, dibesarkan sehingga jadi dewasa. Nah setelah dewasa agak bagus, diposting, laku, harga di atas trotol ya, ibaratnya ada untung lah gitu. Nah itulah dia menghasilkan uang. Nah jadi itulah kuncinya, salah satu kunci supaya teman-teman bisa mendapatkan murai batu dengan harga yang murah. Nah jadi gak usah panjang lebar, mungkin cukup sekian. Kalau ada yang ragu ataupun yang bingung tadi, ulang lagi aja videonya, nanti dapat jawabannya ya. Terima kasih sudah nonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.